Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan mazhab. Secara sederhananya mungkin kita katakan mazhab itu adalah pendapat. Pertama, tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebuah hukum dalam Al-Quran atau dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, sorih, jelas, terang, tidak ada kesamaran padanya, maka sebenarnya ini tidak butuh lagi kepada pendapat siapapun. Misalnya, tidak butuh kita bertanya kepada mazhab manapun untuk mempertanyakan tentang apakah solat 5 waktu itu wajib atau tidak. Tidak perlu lagi kita bertanya kepada mazhab manapun. Kenapa? Karena perkara hukum solat 5 waktu jelas wajib dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan kewajiban solat 5 waktu dalam Al-Quran. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya solat itu sesuatu yang diwajibkan bagi orang mukmin pada waktunya. Maka tidak butuh kita bertanya kepada mazhab manapun tentang haramnya riba, tentang haramnya zina, haramnya judi, khamar. Tidak kita butuh bertanya kepada mazhab manapun, karena jelas sorih dalil-dalil tentang itu. Kemudian zaman pun berkembang, sebagaimana permasalahan pun berkembang, kan gitu. Permasalahan berkembang, maka muncullah permasalahan-permasalahan baru yang ternyata tidak ditemukan dalil yang sorih, yang jelas, tanpa ada kesamaran dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ditemukan. Tapi dia butuh kepada jawaban. Maka di sini dibutuhkan yang namanya ijtihad seorang yang alim, yang mumpuni, yang telah mencapai derajat mujtahid. Sehingga tatkala dia berijtihad, lalu dihasilkan sebuah pendapat, maka itulah yang dinamakan dengan mazhab. Misalnya, tidak ada di zaman Nabi SAW narkoba, kayak gitu, sabu-sabu, ekstasi. Bagaimana hukumnya sekarang? Sedangkan permasalahan ini butuh kepada jawaban, dan tidak kita temukan dalam Al-Quran. Qurimat alaikumul ekstasi, diharamkan atas kalian ekstasi, tidak akan kita temukan. Akan tetapi dipergunakanlah oleh para ulama di sini sebuah metode di dalam menetapkan hukum, selain dari berdalil dengan ayat ataupun hadis yang jelas maknanya, maka dipergunakanlah metode yang dinamakan dengan qiyas. Apa itu qiyas? yakni menyamakan hukum furu' dengan hukum asal, disebabkan adanya kesamaan di dalam ilat. Ini definisi qiyas. Hukum asal telah ada. Apa itu hukum asal? Haramnya khamar dalam surat Al-Maidah, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamar, berjudi, mengguni nasib dengan anak panah, itu adalah najis, perbuatan syaitan, maka jauhilah. Berarti jelas ini mengindikasikan haram, karena ada perintah untuk meninggalkan, menjauhi, dan dikatakan itu najis, dan dikatakan itu amalan syaitan. Jelas itu haram. Berarti hukum asal ada. Hukum asal apa? Hukum asal haramnya khamar. Lalu muncul furu', permasalahan baru. Apa itu? Itulah dia hukum ekstasi dan sabu-sabu. Maka dilihatlah yang dinamakan ilat. Tatkala diketahui ilat dari khamar ini adalah dia memabukkan, merusak akal. Itu ilat dari khamar. Dan ilat ini ternyata ada pula pada sabu-sabu dan ekstasi. Maka di sini dipakailah metode qiyas tadi. Berarti karena ada kesamaan di dalam akibat dampaknya, ilatnya itu merusak akal, memabukkan, maka berarti disamakan hukumnya, hukum haramnya khamar dengan haramnya
sabu-sabu dan ekstasi. Dan ini adalah salah satu kaidah hukum yang juga para ulama memakainya. Karena ada 4 yang bisa dikatakan sepakat. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.